Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hari ini 6 mantan anak buah Ferdy Sambo menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Ya, ke-6 mantan anak buah Ferdy Sambo yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Ke-6-nya dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum telah menuntut Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan hukuman 3 tahun penjara. Sementara Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dituntut 1 tahun penjara. Tempat surga saya terletak pelipur hati saya. Dengan kerendahan hati saya juga memohon maaf kepada istri saya, pribadi kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami rekan Nadia Valerie. Selamat siang rekan Nadia, bagaimanakah jalannya sidang hari ini? Selamat siang Pram, Bibi dan juga pemirsa. Saat ini persidangan untuk perkara obstruction of justice sudah dimulai di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana persidangan diawali untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, di mana terdakwa Arif Rahman ini merupakan salah satu terdakwa yang mendapatkan tuntutan hukuman paling ringan dari jaksa penuntut umum, yakni pidana selama 1 tahun penjara karena dinilai oleh jaksa Arif Rahman telah menyesali perbuatannya dan juga mengakui perbuatannya selama proses persidangan obstruction of justice. Adapun untuk nota pembelaan ataupun pledoi yang dibacakan, tadi Arif Rahman sudah menyampaikan pledoi yang ditulisnya secara pribadi, dan tadi sambil menangis Arif Rahman menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarganya. Selain itu Arif juga menjelaskan ataupun menceritakan bahwa perbuatannya yang dinilai melawan hukum ini didasari atas rasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari Ferdy Sambo dan juga melihat kondisi mental Ferdy Sambo yang tidak stabil. Selain itu juga Arif Rahman menjelaskan bahwa memang dengan budaya militer yang kental di Korps Bayangkara, ini juga yang menjadikan anak buah dapat memenuhi perintah atasannya tanpa berpikir banyak, seperti halnya yang dilakukan Arif Rahman pada saat menuruti perintah untuk menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV dari Komplek Polri Duren 3 pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Selain bacakan nota pembelaan ataupun pledoi secara pribadi, saat ini juga tim penasihat hukum Arif Rahman Arifin secara bergantian menyampaikan nota pembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta-fakta ataupun analisa yuridis yang diharap ini dapat membebaskan kliennya dari tuntutan maupun dakwaan jaksa, karena tim penasihat hukum dari Arif Rahman masih akan mempertahankan argumentasi bahwa kliennya seharusnya tidak dapat dipidana mengacu pada pasal 51 ayat 1 tentang perintah jabatan, karena berpendapat bahwa pada saat itu Arif Rahman hanya menuruti perintah dari Ferdy Sambo yang masih merupakan seorang anggota kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan Kepala Divisi Propam Polri. Sementara setelah persidangan Arif Rahman Arifin, persidangan juga akan digelar untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, di mana kedua terdakwa ini mendapatkan tuntutan hukuman yang lebih tinggi, yakni 3 tahun penjara. Ya, Pram, Baby. Iya, terima kasih Nadia Valerie atas laporan Anda. Kita akan terus memantau jalannya sidang pembacaan pledoi obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selamat bertugas kembali.